dengan saya karena benar adalah kunci ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas emiten dari Bank BBRI. Oke, kalau kita lihat dalam tren 5 tahun ke belakang, saat ini returnnya sudah mencapai 28,33%. Dan BBRI juga kemarin di awal tahun sempat menyentuh di all time high-nya ya, di harga 6 ribuan teman-teman. Nah, kita lihat BBRI juga kemarin sudah membagikan dividen finalnya ya, jadi lumayan juga dividen yield-nya kalau teman-teman punya. Nah, di sini kita lihat secara net income di tahun 2024 terjadi peningkatan ya, walaupun memang tidak terlalu signifikan pertumbuhannya. Tapi di sini terlihat untuk BBRI sendiri masih tumbuh, artian masih bagus ya. Nanti kita lihat di Q2, Q3 dan Q4-nya seperti apa. Secara annual di sini terlihat revenue ada di secara net income-nya ada di 63 triliun dan TTM-nya ada di 60 triliun teman-teman net income-nya. Kita coba lanjut. Secara profitability-nya di sini tumbuhnya bagus. Gross profit marginnya 70%, operating profit marginnya 38%, dan net profit marginnya atau NPM-nya itu tumbuh 30%. Nah ini sehat banget teman-teman. Secara growth, revenue, gross profit, net income per kuartal year on year growth-nya di sini tumbuh 15% untuk revenue, gross profitnya 9%, net income-nya memang hanya di 2,4%. Nah ini dilihat memang tidak terlalu tinggi ya pertumbuhannya. Nah, balance sheet-nya total aset ada di 1989 triliun ya. Liabilitasnya di 1690 triliun teman-teman. Oke, kita coba next. Nah, kita masuk ke fair value sahamnya BBRI ya. Di sini saya sudah masukkan data EPS. Jadi ini teman-teman data EPS 10 tahun ke belakang ya, 10 tahun ke belakang mulai dari periode 2024. Ini juga udah rilis EPS di Q1 nya teman-teman 104. Memang pertumbuhannya tidak terlalu signifikan ya kalau kita lihat lonjakannya dari 2022 ini ke 2023 kan tinggi nih teman-teman. Nah di sini kita lihat juga per DPR-nya, ini di DPS-nya saya masukkan di 10 tahun ke belakang, dia membagikan dividen per share segini teman-teman. Dan DPR persentasenya dia rutin 5 tahun ke belakang hampir membagikan kisaran di 80% ya. Nah walaupun ini memang kalau kita lihat 2018, 2017, 16 ini juga belum terlalu signifikan ya pembagiannya. Nah di sini juga 2015, 2016 sempat tinggi banget teman-teman. Saya lupa ini case-nya karena apa, mungkin teman-teman bisa cari juga ya case-nya kenapa BBRI di tahun 2015 dan 16 dia membagikan cukup tinggi. Nah di sini saya coba buat DPR-nya asumsi di 2024 nanti membagikan average 5 tahun ke belakang teman-teman. Jadi saya menggunakan average 5 tahun ke belakang. Saya sudah coba untuk membuat average 10 tahun ke belakang, itu hasilnya di atas 100% teman-teman. Jadi biar sedikit lebih konservatif, maka kita gunakan 5 tahun ke belakang dan didapatkan DPR-nya ada di 81,07%. Jadi kalau kita lihat secara annual 81% itu nanti DPS-nya di tahun depan untuk tahun buku 2024 diprediksikan ada di 340 ya teman-teman. Artinya secara yield di harga BBRI yang sekarang itu ada di 7,2%. Dan untuk sektor perbankan ini gede banget karena udah hampir mengalahkan ya, ini sudah kalau kita lihat di obligasi FR itu mayoritas di 6 sekian ya teman-teman. Tertinggi juga ada di 7. Nah kalau di BBR sendiri ini di 7,2, artinya ini sangat liquid sekali teman-teman. Ya memang secara isu dari BBRI sendiri memang kemarin juga sempat ada beberapa isu yang naik ya terkait keamanan gitu. Tapi kita lihat nanti di Q2 seperti apa. Kalau memang Q2-nya nanti tumbuh baik ya artian diproyeksikan ya di sampai Q4 nanti untuk BBRI sendiri akan baik gitu ya teman-teman. Oke, di sini secara financial metric kita menganalisa untuk mencari harga wajarnya. Secara min PBV terlihat harganya ada di 4.900.
artian margin of safety-nya di 5,37%. Nah, untuk min pair-nya sendiri dia ada di 6042 karena kita memang lihat pertumbuhan dari pair-nya juga dari tahun ke tahun dia terus tumbuh, teman-teman. Artian di sini wajar aja kalau misalnya nanti BBRI mencapai all-time high-nya lagi di 6000, entah kapan ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita lihat kalau misalnya teman-teman ingin mengambil harga yang memang benar-benar safety gitu ya, ya teman-teman bebas mau ambil di min 1 pair-nya atau di min 1 PBV-nya gitu ya. Kalau misalnya saya pribadi sih biasanya ketika dia sudah melewati di min 1 pair atau di min 1 PBV-nya, saya akan akumulasi yang agak lumayan besar, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau berdasarkan dividennya, maka harganya kita asumsikan berada di range 3.900 sampai dengan 7.900 gitu ya. Ini harga udah termahalnya, teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan asumsi pair, 6.000 juga udah tergolong over value. Tapi kalau misalnya nanti kembali ke harga pairnya, kembali ke nilai min pairnya, maka return yang teman-teman dapat di harga sekarang ada di 21,88%. Dan ini memang penurunan yang terjadi di setelah all-time high kemarin ya. Jadi BBRI setelah all-time high kemarin turunnya hampir lebih dari 20%, teman-teman. 21% lebih, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk scaling in-nya ya. Jadi BBRI saya targetkan di 6.000 harganya masuk. Nah, di sini kita simulasikan aja pembelian dengan jumlah lot 3 dan teman-teman lakukan averaging down ketika dia turun 10% dengan melakukan pembelian jumlah lot yang sama, dan ini terus ya. Jadi kita strategikan aja gini. Jadi artian ketika harganya ambles ke 3.000 pun teman-teman nggak begitu masalah gitu ya. Dan di sini juga total investasinya ada di 9 juta. Jadi kalau saya strategi saya masuk ke sebuah emiten saham itu, saya misalnya di sini kan 10 baris ya, teman-teman. Kadang ada yang memang saya itu masuk di 5 baris, artian di average unit hanya sampai 5 kali. Jadi saya asumsikan misalnya saya punya duit di sini 9 juta, ya nanti duit itu kita disiplin gitu. Jadi kita nggak gunakan untuk pembelian lain kecuali untuk melakukan averaging down ini. Dan ketika memang tidak sampai averaging down ya nggak apa-apa. Jadi nanti ketika dia sudah masuk ke target TP kita, ya kita jual aja gitu, teman-teman. Nah, di sini market value-nya 18 juta, gain-nya 8,7 juta, maka persentasenya tinggi ya di 95,17%. Kalaupun memang itu jatuh sampai di harga 1000 ya, tapi kalau saya rasa BBRI dalam waktu dekat tidak akan kesini sih harganya. Nah, kalaupun dari 4.700 nanti balik ke 6.000, maka return yang didapat yang tadi sekitar 20%-an. Oke, mungkin itu aja, teman-teman, sekilas untuk BBRI. Disclaimer on. Thank you for watching my video, teman-teman semua. See you next.